Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Eka Putri dengan NPM 224 Manajemen 22A. Materi kali ini yang akan saya bawakan adalah analisis rasio keuangan mata pelajaran manajemen keuangan. Materi yang saya bawakan ini adalah materi ketiga. Kita langsung saja. Dari latar belakang materi yang akan saya bawa adalah analisis rasio keuangan merupakan hal yang penting dalam dunia bisnis, terutama untuk manajemen, investor, dan calon investor. Melalui analisis ini, investor dapat menentukan besarnya investasi yang akan ditanamkan. Selain investor, analisis rasio keuangan juga bermanfaat untuk pihak manajemen sendiri karena dapat digunakan untuk menilai perkembangan bisnis. Apa sih rasio keuangan? Rasio keuangan adalah alat analisis yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan. Rasio ini dihitung berdasarkan data yang terdapat dalam laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Rasio keuangan memberikan informasi yang penting mengenai aspek-aspek tertentu dari keuangan perusahaan seperti profitabilitas, likuiditas, efisiensi, dan solvabilitas. Dalam dunia keuangan, rasio keuangan menjadi alat yang penting untuk mengevaluasi kinerja dan kesehatan keuangan perusahaan. Rasio keuangan ini dihitung berdasarkan data dan komponen yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan. Dalam menggunakan rasio keuangan, kita dapat menilai kinerja perusahaan secara internal, membandingkan kinerja perusahaan antara periode waktu tertentu, serta melakukan perbandingan dengan perusahaan lain di industri yang sama. Ada beberapa jenis rasio keuangan yang umum digunakan. Pertama, rasio profitabilitas. Rasio ini mengukur sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Beberapa contoh rasio profitabilitas melalui rasio laba bersih terhadap penjualan, rasio laba bersih terhadap aset, dan rasio laba bersih terhadap ekuitas. Kedua, rasio likuiditas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas melibatkan perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban lancar. Contoh rasio likuiditas adalah rasio lancar dan rasio cepat. Ketiga, rasio solvabilitas. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio solvabilitas melibatkan perbandingan antara utang jangka panjang dengan ekuitas atau aset perusahaan. Contoh rasio solvabilitas adalah rasio utang terhadap ekuitas dan rasio utang terhadap aset. Rasio efisiensi. Rasio ini mengukur seberapa efisiensi perusahaan dalam menggunakan sumber daya untuk menghasilkan pendapatan. Contoh rasio efisiensi meliputi rasio perputaran persediaan, rasio perputaran piutang, dan rasio perputaran aset. Kelima, rasio pasar. Rasio ini mencerminkan evaluasi pasar terhadap nilai perusahaan. Rasio pasar melibatkan perbandingan antara harga saham dengan pendapatan per saham atau ekuitas per saham. Contoh rasio pasar adalah price atau earning ratio per dan price book value ratio atau PBV. Dengan menggunakan rasio keuangan ini, perusahaan dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai kinerja dan kesehatan keuangan mereka. Rasio keuangan dapat menjadi panduan dalam pengambilan keputusan, identifikasi area perbaikan, serta membantu dalam memahami posisi perusahaan di pasar yang kompetitif. Apa itu analisis rasio keuangan? Analisis rasio keuangan financial ratio analysis adalah alat untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan data perbandingan yang ditulis dalam laporan keuangan, seperti neraca, laba rugi, dan arus kas dalam satu periode tertentu. Hal ini biasanya dilakukan oleh akuntan pada akhir periode perusahaan dalam 1 tahun. Hasil analisis kemudian dilaporkan kepada pihak manajemen sebagai pedoman informasi untuk menentukan keputusan atau kebijakan perusahaan di periode selanjutnya. Analisis keuangan juga berada dalam balance scorecard, yaitu alat untuk mengukur kinerja perusahaan seberapa efektif strategi yang telah digunakan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Kegiatan ini bukan hanya ditunjukkan kepada pihak manajemen, namun juga pihak lain sebagai investor maupun kreditor.
Bagi mereka, analisis rasio keuangan menjadi bahan penilaian seberapa sehat perusahaan tersebut pantas mendapatkan suntikan investasi atau pinjaman dana untuk dikelola. Fungsi analisis rasio keuangan atau financial analysis ratio selain menjadi alat ukur sehat tidaknya sebuah perusahaan, analisis rasio keuangan memiliki manfaat lainnya, yaitu melihat tren kinerja perusahaan dalam satu periode tertentu, bahan evaluasi sumber daya perusahaan seperti supplier, peralatan, proses produksi, bahkan karyawan itu sendiri, sebagai acuan investor untuk memilih perusahaan, sebagai bahan pertimbangan kreditur, menilai efektivitas strategi perusahaan dalam membangun keunggulan kompetitif, analisis keuangan internal dan kemampuan daya saing perusahaan dengan kompetitor, sebagai bahan referensi audit internal transaksi yang terjadi pada perusahaan baik dari sektor keuangan, operasional, atau sektor lain, menentukan nilai kewajaran keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Berdasarkan poin-poin di atas, peran analisis laporan keuangan ini intinya memiliki dua peran, sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi baik oleh pemilik usaha maupun pihak internal seperti kreditur atau investor. Jenis-jenis rasio keuangan. Berikut adalah macam-macam analisis rasio keuangan atau financial analysis ratio lengkap dengan contoh perhitungan dengan menggunakan rumus. Pada materi ini akan dibahas di video selanjutnya, karena ini akan membahas jenis-jenis rasio keuangan beserta rumusnya, itu berada pada materi keempat. Aku akan melanjutkan yang kelima. Jadi kita akan melengkah karena yang rumus tadi itu akan dibahas ke video selanjutnya materi 4. Jadi selanjutnya adalah kelima, rasio investasi atau investment ratio. Pengertian rasio investasi adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan kembalian atau imbalan pada para pembeli dana, khususnya investor yang ada di pasar modal dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dari financial analysis ratio ini adalah memiliki nilai manfaat bagi para investor sesuai fungsi laporan keuangan bagi investor untuk menilai kinerja sekuritas saham di pasar modal. Metode analisis rasio keuangan atau financial ratio analysis. Selain metode perhitungan rasio yang telah dijelaskan di atas, ada beberapa metode yang lain yang bisa Anda gunakan. Paling umum, metode yang digunakan dalam analisis rasio keuangan adalah perusahaan, analisis common size, dan time series. Analisis common size. Analisis common size adalah perbandingan perubahan dalam pos-pos dengan total aktiva, pasiva, dan penjualan. Perbandingan ini disajikan dalam persentase per komponen dalam laporan keuangan, baik dalam laporan neraca maupun laba rugi. Dalam analisis ini, perusahaan akan mendapatkan informasi berupa komposisi investasi atau aktiva dan struktur modal atau pasiva. Komposisi investasi yang dimaksud adalah posisi relativitas aktiva lancar terhadap aktiva tetap, sedangkan struktur modal menggambarkan relativitas utang perusahaan terhadap modal sendiri. Analisis common size dilakukan juga untuk membandingkan data-data laporan keuangan perusahaan periode berjalan dengan sebelumnya, membandingkan antara kompetitor atau perbandingan dengan industri. Kedua, analisis time series dan forecasting. Analisis ini digunakan untuk membandingkan data keuangan pada periode tertentu, terutama sebagai bahan peramalan atau proyeksi kondisi keuangan di masa depan. Dalam analisis ini ada beberapa poin yang harus diperhatikan, di mana poin-poin tersebut mempengaruhi perubahan struktur keuangan, yaitu peraturan pemerintah, perubahan kompetisi, perubahan teknologi, dan juga akuisisi. Analisis ini juga bisa dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu ekonomi, statistik, dan visual. Biasanya analisis time series ini menggunakan indeks berupa angka-angka. Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam melakukan analisis time series. Pertama, menentukan tahun dasar. Menentukan tahun dasar bisa berdasarkan tahun pendirian, tahun perubahan struktur organisasi, tahun proyek, atau tahun-tahun dalam momen tertentu.
Pos laporan keuangan tahun dasar nantinya dicatat sebagai indeks 100. Kedua, menghitung angka indeks tahun lainnya menggunakan angka pos laporan keuangan tahun dasar sebagai penyebut. Ketiga, memprediksi arah dan kecenderungan historis pos laporan keuangan. Dan yang terakhir, memberikan keputusan atas analisis tersebut. Tren adalah penggerakan time series jangka panjang. Tren bisa dinyatakan dalam tren naik atau tren turun. Dalam data tren, Anda perlu melihat pola dalam jangka waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 15 hingga 20 tahun. Sedangkan data siklus merupakan bagian dari anomali bisnis yang biasanya berlangsung 2 hingga 10 tahun. Jika tren bersifat makro, maka siklus bersifat mikro, di mana bisa menjadi dipengaruhi oleh faktor internal. Ada juga data musiman, yaitu anomali data berdasarkan waktu tertentu atau waktu yang lebih pendek dalam 1 tahun, misalnya lebaran, liburan Natal, atau cuaca. Sedangkan data tidak teratur muncul akibat data berdasarkan waktu yang tidak menentu dalam jangka waktu yang tidak menentu. Juga, namun relatif pada jangka waktu yang pendek, misalnya saja saat pandemi atau krisis politik. Itulah pembahasan dari analisis rasio keuangan yang mana akan dibagi 2 video. Cukup sekian dari materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.